warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu materi social responsibility atau corporate social responsibility. Jadi pengertian dari CRS ini masih banyak dan hingga sampai saat ini belum dikatakan, masih saja belum bisa memiliki definisi gitu. Adapun definisi lain, yaitu yang pertama yaitu menurut Hasibuan mengemukakan bahwa CRS adalah tindakan kedermawanan yang mulia dan menjadi filosofi operasi perusahaan dan tak luput menjadi prakarsa memperbaiki operasi perusahaan. Menurut Darwin, mengemukakan bahwa CRS pada hakikatnya suatu mekanisme pengintegrasian isu sosial dan isu lingkungan dalam operasi perusahaan dan kemudian mengkomunikasikannya pada para stakeholder. Terus menurut Kiroyan pada tahun 2006 itu mendefinisikan, yaitu pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki banyak dampak positif bagi perusahaan dan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif dan terhadap masyarakat dan lingkungan. Terus menurut The World Business Council for Sustainable Development itu merupakan lembaga internasional yang berdiri pada tahun 1955 dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara di dunia. Lewat publikasinya Making Good Business mendefinisikan bahwa CRS itu adalah berangkat dari tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi daya bersama-sama dengan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat, kualitas hidup karyawan dan keluarga, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan lingkungan lebih luas. Di negara kita sendiri, Indonesia, itu memiliki Lingkar Studies CRS yang sejak lama menggunakan definisi CRS sebagai upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dan ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Yusuf. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Selanjutnya itu yang pertama, prinsip aktivitas corporate social responsibility. Ranah tanggung jawab sosial mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab social responsibility juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder. Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam corporate social responsibility. Menurut Hadi, mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan menjadi 3, yaitu yang pertama, sustainability, yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Kedua, accountability, yang merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan untuk membangun citra dan network terhadap para pemangku kepentingan. Ketiga, transparansi, yang merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal yang berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh saudari Jumrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudara Yusri Yusuf. Nah, materi yang saya bahas kali ini tentang CSR yang diterbitkan Yusuf, yaitu tentang CSR, prinsip aktivitas CSR sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang prioritas korporat. Nah,
Prioritas korporat mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama membangun berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu manajemen terpadu mengintegrasikan kebijakan, program, dan praktik ke dalam kegiatan bisnis sebagai unsur manajemen. Nah, yang ketiga yaitu proses perbaikan. Proses perbaikan secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan program dan kinerja sosial korporat yang berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial. Nah, yang keempat yaitu pendidikan karyawan. Pendidikan karyawan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan. Yang kelima, pengkajian melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup suatu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik. Nah, yang keenam yaitu produk dan jasa mengembangkan barang dan jasa yang berdampak positif pada lingkungan sosial. Dan yang selanjutnya adalah informasi publik. Informasi publik memberi informasi tentang segala hal yang menyangkut dengan produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya lagi yaitu fasilitas dan operasi. Fasilitas dan operasi mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dan operasi. Fasilitas dan operasi mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan atau kajian dampak sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian, melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial dari bahan baku, produk, proses emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif. Nah, yang kemudian prinsip pencegahan segala sesuatu yang mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. Kontraktor dan pemasok mendorong penggunaan prinsip-prinsip CSR yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok. Kemudian siaga dalam menghadapi darurat dan transfer best practice berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis bertanggung jawab secara sosial pada semua industri, dan sektor publik. Kemudian memberi sumbangan akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya lagi keterbukaan. Keterbukaan kembangkan keterbukaan segala sesuatu yang terjadi antara pihak korporat dengan publik internal dan publik eksternal. Nah, yang terakhir yaitu pencapaian dan pelaporan, mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasar kriteria korporat. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang manfaat Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, manfaat CRS ini terbagi dua manfaat, yaitu manfaat finansial bagi perusahaan dan manfaat non finansial bagi perusahaan. Nah, manfaat finansial bagi perusahaan ini terbagi 7 manfaat, yaitu menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar. Yang ketiga, menarik calon investor. Yang keempat, pertimbangan nilai saham yang signifikan. Yang kelima, membuat kesejahteraan karyawan yang lebih baik. Yang keenam, mencegah resiko dari dampak sosial, dan yang terakhir adalah mencegah resiko dari dampak alam. Nah, itu
7 manfaat dari finansial bagi perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat non-finansial bagi perusahaan. Manfaat non-finansial ini bertendensi adanya pergerakan CSR dari suatu perusahaan yang menghasilkan tidak berbentuk uang melainkan berbentuk peningkatan kapasitas dan capability perusahaan tersebut secara kualitatif dan tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Ini manfaat dari pelaksanaan program CSR yang bersifat non-finansial bagi perusahaan adalah memperkuat reputasi perusahaan, yaitu yang pertama kepercayaan, kredibilitas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan yang terakhir adalah mengelola resiko bisnis secara lebih tanggap dan terperinci. Nah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Maya Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat non-finansial dari Corporate Social Responsibility atau CSR, karena sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai manfaat finansial dari CSR. Nah, dalam memperkuat reputasi perusahaan harus ada kepercayaan, kredibilitas, tanggung jawab, akuntabilitas, serta bagaimana cara mengelola risiko secara tanggap dan terperinci. Nah, yang pertama saya mau bahas di sini mengenai kepercayaan. Kepercayaan artinya dapat diartikan dengan sebuah bangunan. Jika bangunan tidak akan kokoh jika tidak ada prinsip kode etik, prinsip transparansi, keterbukaan, serta proses bisnis secara beretika dan mekanisme audit. Ini sangat berhubungan karena sebuah bisnis akan berkesinambungan dengan baik jika ada kepercayaan. Nah, yang kedua yaitu kredibilitas. Nah, dalam reputasi perusahaan harus ada kerja keras dan dalam kredibilitas. Nah, adapun ada cakupan dari kredibilitas di sini yaitu kredibilitas finansial, kredibilitas sosial, kredibilitas lingkungan, serta pengetahuan dari pemimpin. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab sangat dibutuhkan karena untuk melihat dampak negatif dari operasional, karena tanggung jawab di sini dapat dinilai dari sikap dan bagaimana hubungan dengan stakeholder. Nah, yang keempat yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini sangat penting untuk memperkuat reputasi perusahaan karena sebagai skema pelaporan aktivitas Corporate Social Responsibility atau CSR dengan stakeholder dengan mempunyai sifat dua arah. Nah, yang terakhir yaitu mengenai bagaimana pengelolaan resiko secara tanggap dan terperinci. Nah, dalam meningkatkan reputasi perusahaan harus ada cara atau bagaimana cara untuk bagaimana cara mengelola resiko secara detail, terperinci dan secara tanggap. Nah, demikianlah materi yang saya jelaskan mengenai manfaat non-finansial dari Corporate Social Responsibility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Taim. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis aktivitas corporate social responsibility. Nah, menurut Kartini tahun 2009 nomor 63 sampai 75 menyebutkan 6 kategori aktivitas corporate social responsibility, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, promosi kegiatan sosial atau cross promotion. Nah, dalam aktivitas corporate social responsibility ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana atau partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, pemasaran terkait kegiatan sosial atau cause-related marketing. Nah, dalam aktivitas corporate social responsibility ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Nah, kegiatan ini biasanya didasarkan kepada penjualan produk tertentu untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu juga. Nah, contoh kegiatan corporate social responsibility ini antara lain menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk setiap produk yang terjual. Yang ketiga, pemasaran kemasyarakatan korporat atau corporate social marketing. Nah, dalam aktivitas corporate social responsibility ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kampanye corporate social marketing ini lebih banyak terfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan hal-hal yang itu sebagai berikut. Yang pertama, isu-isu kesehatan. Kedua, isu-isu perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian. Ketiga, isu-isu lingkungan. Dan keempat, isu-isu keterlibatan masyarakat. Nah, itulah beberapa jenis. Nah, jenis-jenis aktivitas korporasi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi kami. Perkenalkan, nama saya Noviana dan materi yang saya kembangkan yaitu mengenai jenis-jenis aktivitas corporate social responsibility. Adapun jenis-jenisnya diantaranya yaitu kegiatan filantropi perusahaan. Nah, dalam aktivitas ini perusahaan memberikan sumbangan langsung kepada kalangan masyarakat tertentu. Nah, sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Contoh kegiatan ini adalah penyediaan beasiswa, pemberian produk, penggunaan fasilitas yang dimiliki perusahaan. Nah, jenis selanjutnya yaitu pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela. Nah, dalam aktivitas ini perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran atau para pemegang franchise saat menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Yang selanjutnya, praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial. Nah, dalam aktivitas ini perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Nah, yang dimaksud komunitas adalah stakeholder dan publik, baik itu publik internal maupun eksternal. Nah, contoh aktivitas yang dilakukan adalah membuat fasilitas yang memenuhi keamanan lingkungan dan keselamatan yang ditetapkan.
serta mengembangkan berbagai program untuk menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan dan materi yang disampaikan teman-teman saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.